masak. Ini dirumahkan atau di PHK? Karena belum ada kontrak ya Mas, jadinya belum PHK. Oke. Juwita. Apa? Juwita Cahaya. Iya dong, halo. Gimana kabar? Baik, sehat, alhamdulillah. Setelah di karantina. Kemarin dari mana? Kerja? Dari zona merah di Tangerang. Terus pulang kan? Terus karantina 14 hari. Udah selesai karantinanya? Udah, makanya bisa ketemu kamu. Di Tangerang kerja apa? Aku ada di salah satu perusahaan, perusahaan pabrik ini sih, pabrik sepatu. Di sana karena itu bukan komoditi utama, bukan makanan, bukan ini, jadi banyak banget yang harus dirumahkan, pulang. Jadi udah aku pulang sebelum puasa. Ini dirumahkan atau di PHK? Karena belum ada kontrak ya Mas, jadinya belum PHK, masih dirumahkan, ya udah suruh pulang aja. Nggak dilanjut kerja di situ. Udah ada pesangon? Belum, kan belum pada tanda tangan ini kontrak. Gitu. Kerja bakti dong? Iya dong. Tapi ya masih dapat duit lah, buat paling nggak buat lebaran. Di Tangerang tinggal di rumah saudara atau ngontrak atau ngekos? Apa ya? Ngekos lah, ngekos sendiri. Ngekos. Berarti selama ngekos uangnya ngekos dari pribadi, belum dari hasil kerja? Udah dari hasil kerja kan, aku di Tangerang udah setahun. Kerjanya? Cuma kan aku pindah-pindah perusahaan. Pindah-pindah tempat kerja gitu. Terus ada COVID ini. Yes, jadi harus pulang. Zona merah nggak sih? Di sana iya loh zona merah. Banyak. Di sana kayaknya di daerah kabupaten udah berapa ya hampir yang semua. positif? Udah banyak yang positif. Cuma kalau di pabrik katanya sih masih banyak rumor-rumor, biasa lah, tahu sendiri tempat kerja gimana. Jadi ketika ada yang orang tuanya atau saudaranya terindikasi, terus langsung rumor nyebar tuh di gedung sana ada yang positif ya gitu. Padahal kan itu enggak, dia cuma sebagai ODP gitu sih. Sebenarnya ya itu yang bikin COVID ini semakin rame itu adalah rumor, kemudian hal-hal yang nggak benar, kata jarene itu loh Mas, yang bener-bener itu tuh bikin resah malahan kayak gitu. Yang bikin stres orang-orang ya? Iya. Itu malah yang lebih bahaya. Benar. Karena orang-orang cuma nyebarin yang itu belum tentu benar kayak gitu loh. Mereka nggak ngecek dulu, nggak recheck dulu, mereka nggak cari tahu dulu kebenarannya, tapi kayak cuma langsung ngasih tahu. Gitu. Malah yang seharusnya sehat, imunnya kuat, malah jadi nggak kuat, stres. Gara-gara stres dia nggak kuat. Iya. Nek, ini baru-baru ini banyak yang nge-mall, itu gimana tanggapannya? Iya sih, aku juga sering lihat kayak gitu. Kan kemarin awalnya kalau di Tangerang sendiri itu banyak mall-mall yang tutup. Bahkan ada mall-mall yang baru dibangun, baru dibuka. Mereka mau grand opening di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, itu sekarang dibuka jadinya. Awalnya ditutup. Yang kemarin Tangerang booming mana ya? Baru-baru ini ya. Terus ditutup di Ciledug itu kan benar-benar ini sih, karena kan gini sih, menurut kata teman-temanku yang ada di sana, menurut orang-orang di sana itu benar-benar mereka kerja di sana, setiap bulannya mereka dapat uang kan, mereka dapat gaji lebih untuk bisa beli baju, untuk bisa beli something yang baru itu ketika mau lebaran. Karena dia dapat THR itu kan 2 kali gaji atau 3 kali gaji atau satu kali gaji, dan itu beda sama pendapatan mereka bulanan di setiap bulannya. Jadi mereka dapat uang lebihnya ketika mau lebaran, dan ya itulah waktunya gitu loh. Benar. Itu sebenarnya kok dapat THR yang 2-3 kali gaji itu apa pegawai kantor, pegawai negeri atau pegawai yang perusahaan? Oh, pabrik. Iya. Berarti pabrik itu juga ada yang belum tutup di sana. Banyak yang belum tutup. Pabrik yang justru komoditinya makanan itu sekarang bener-bener mereka digenjot. Kerjaannya mereka sampai puluhan jam, 10 jam, 12 jam. Mereka lembur terus. Pabrik-pabrik makanan kayak mie instan, kemudian roti, yang mereka benar-benar makanan instan yang dibutuhkan, justru mereka karyawannya makin banyak jam kerjanya. Malah nambah karyawan juga kayaknya. Kalau nambah karyawan enggak sih, lembur. cuma orang-orangnya di situ
dipekerjakan secara maksimum. Jadi benar-benar jam kerjanya jam kerja long shift, jam kerja panjang kayak gitu. Jadi orang-orang karyawan yang kerja di pabrik makanan itu justru mereka kerjanya tuh benar-benar cuma ya pagi berangkat kerja, malam pulang tidur. Kayak gitu terus setiap hari siklusnya mereka. Terus akhirnya dilimpahkan pas kemarin mall dibuka, mereka Iya, karena mereka punya duit lebih, mereka punya gaji dari yang selain gaji mereka punya THR, ya itu waktunya mereka buat belanja. Jadi buat belanja barang yang agak mahal gitu ya, karena mereka dapat gajinya kan lumayan. Iya, jadi ya kayak beli barang yang branded, yang harganya lumayan di gitu. mall mana ada yang murah. Ya makanya kan. Ya itu. Apakah mereka juga nggak memikirkan kesehatan? Apakah nggak takut kena COVID dan sebagainya? Padahal itu ramai banget, udah desek-desekan di video aja. Iya, makanya aku juga lihat sih, makanya kayak apa ya, protokolernya itu kayak gitu. Terus protokolernya yang belum jelas, pemerintahannya yang belum bisa ngasih apa ya. Jadi tuh gini, di awal tuh sebenarnya aku juga masih bingung ya sama kebijakan-kebijakan di sini. Karena kita kan kebijakannya itu PSBB, bukan lockdown kan. Bukan lockdown. Kita PSBB. Ketika di luar negeri itu udah banyak kayak gitu, di Indonesia belum ada. Di Indonesia di sini kita nggak siap-siap. Ketika di sini masuk, udah baru mulai panik, baru mulai semuanya, dan itu kayak bertahap gitu loh Mas. Jadi secara bertahap itu dikurangi, dari mulai yang PNS, dari yang karyawan-karyawan suruh WFH segala macem, tapi aktivitas lain masih berlangsung. Aktivitas segala yang swasta kan masih berjalan. Jadi itu kayak misal kita punya apa ya, ngibaratinnya kita punya satu kumpulan yang bagian kelompok A udah suruh di rumah nih, tapi kelompok B, C, D, E masih berkeliaran. Terus habis itu setelah itu kelompok B, nah itu kan kelompok A udah lebih lama nunggu dong. Iya kan, jadi nggak serentak gitu. Harusnya kalau misalnya mau kayak gitu serentak, bener-bener serentak. Misal 2 minggu itu kan waktu recovery, jadi waktu bisa kita tahu COVID atau enggak kan. Itu selama 2 minggu 14 hari. Kenapa nggak dulu awalnya ketika ada kayak gitu 2 minggu itu bener-bener langsung lockdown semuanya. Makanya nek tak pikir kalau sekarang atau sebulan yang lalu lockdown pun sudah terlambat. Iya, ya kan? Iya. Dan PSBB pun ada di kota yang tertentu maksimal atau artinya berhasil, ada yang di tertentu kota juga nggak berhasil. Iya, yang berhasil kan gitu. ini Bandung kan berhasil banget PSBB-nya. Kalau dari data-datanya semakin hari semakin menurun. Iya, tapi semakin hari semakin menurun itu kan belum tentu karena memang mereka berhasil. Bisa juga orang-orang itu dia keluar kota. Dia pindah kan. Balik kampung. Iya, balik kampung bisa jadi kayak gitu. Karena sekarang kan semakin kesini semakin mau lebaran semakin aneh-aneh syaratnya. Mau balik kampung harus punya surat PHK, harus punya surat tugas kerja. Itu kan gampang. Kemarin lihat nggak ada di marketplace yang mereka jualan surat, ya kan? Itu kan kayak ya udah tinggal beli 30.000 udah dapat surat dengan surat perusahaan dengan cap basah, ya kan? Kalau cuma pakai syarat-surat kayak gitu mah ya semuanya simple, bisa bikin. Gampang kan? Iya. Tinggal beli. Tukang cat banyak kan, kita bisa bikin sendiri. Nah itu dipakai di bandara kan mereka? Iya itu bandara. Itu Indonesia kan yang dibuka bandara cuma Soekarno-Hatta. Tapi kan bandara-bandara yang tujuannya juga dibuka kan? Oh gitu. Sininya buka? Iya, nggak tahu dia kalau iya. Tapi ketika misalnya bandara Suta dibuka kan berarti tujuannya juga dibuka dong. Gitu. Jadi sebenarnya kemarin waktu dari Tangerang juga aku mau cerita juga sih. Kemarin kan aku dari Tangerang balik ke sini via pesawat ya. Naik pesawat. Itu pengumuman dari pemerintah mulai tanggal 24 April. Seingatku 24 April bandara ditutup. Nah, aku itu pulang di tanggal 23. Pas. Sehari sebelum itu. Jadi aku pulang di tanggal 23 dan di sana rame banget. Bener-bener di bandara itu ketika aku mau check-in. Bandara mana? Bandara Suta. Aku dari Suta turun di Iya. Jadi pas aku mau check-in di Terminal 2E kayak yang mereka itu bener-bener rame banget dan waktu itu juga seramai itu. Cuma waktu itu nggak banyak diekspos ya, nggak banyak diekspos ya? Jadi nggak kayak yang sekarang. Kalau waktu itu kan sebenarnya udah ramai juga corona, cuma jadi orang-orang tahu kalau tanggal 24 besok udah nggak boleh pesawat. Jadi tanggal 23 itu semua orang banyak banget yang beli tiket waktu itu. Semua maskapai
itu full. Aku juga check in waktu itu beberapa kali cancel, jadi reschedule tiket. Aku harusnya pulang siang jadi pulang pagi, terus ngantri di sana ramai banget. Bahkan harusnya kan kita berjarak ya ketika ngantri check in itu pun kayak nggak berlaku, udah dikasih garis juga tetap aja kayak gitu. Dekat semua. Tetap dekat semua, apalagi orang-orang yang memang dia mau pulang kampung bawaannya banyak, dia kan ngantri bagasi di situ. Ketika mau check in dia ngantri bagasi, kita nggak bisa check in sendiri. Check in online kan cuma bisa di beberapa maskapai, ada beberapa maskapai yang nggak bisa. Jadi benar-benar harus check in manual, terus ngantri kayak gitu, dan itu berdesak-desakan beneran. Dan ketika di pesawat ya kayak gitu, sama aja nggak ada bedanya. Sebenarnya resiko kena COVID itu malah di bandara ya kayaknya. Kemarin yang di Sute kan malah berapa, 13 atau berapa itu yang kena. Iya, soalnya kita berinteraksi, terus habis itu di pesawat juga duduknya yang ekonomi juga sama aja berdempet, lebih berdempet dari kalau misalnya di bis. Kan sekarang di bis nggak boleh tuh. Ada cara. Kalau di bis ada 2 kursi cuma boleh dipakai satu orang. Kalau pesawat enggak, Tetap. 3 kursi tetap 3-3-nya full. Nggak ada kayak gitu. Sama aja. Karena kebijakan dari awal emang gonta-ganti apa? Iya, benar. Ya benar emang membingungkan. Membingungkan kita yang bingung kayak gitu. Iya. Makanya kayak mau gimana sih, ini yang diikutin yang mana sih gitu. Sampai di diri aku sendiri ya, di diri aku kemarin juga baru aja ada yang pulang dari Tangerang juga, dari zona merah juga. Sebenarnya dia dari pemerintah Pamong Desa sih terutama udah kayak minta buat karantina kayak gitu, tapi sama aja. Sedangkan di rumahnya dia itu enggak memenuhi syarat untuk karantina mandiri kan, kamar mandi sendiri, iya benar. Karantina mandiri kan harus kayak gitu kan, harus kamar tidur sendiri, kamar mandi sendiri, alat makan semuanya dipisahin, barang-barang nggak ada yang bareng. Tapi ketika di desa kan biasanya masih sama orang tuanya, ya kan, sama orang tuanya, sama mertuanya mungkin, sama anaknya masih jadi satu, semuanya jadi satu. Kamarnya juga nggak bisa buat ini, kayak gitu. Cuma sama desa katanya udah disediain balai khusus buat karantina, tapi dia nggak mau, dia mau karantina. Kan juga ada baru di sini. Iya kan, di Wates juga ada kan. Iya makanya, tapi banyak yang pada nggak mau. Kan makanya kemarin di kecamatanku aja ODP-nya itu udah 100-an baru. Termasuk kamu. Termasuk aku udah ODP kemarin. Terus tapi kalau aku sih emang semuanya sendiri, aku bener-bener karantina. Aku bahkan tahu nggak sih Mas, aku dari sejak pulang sampai kemarin selesai karantina sama sekali nggak salaman sama orang tua aku. Sampai sekarang. Kemarin udah habis selesai, akhirnya bisa salaman, bisa cium tangan ayah ibu, nggak boleh dipeluk, sumpah sedih banget. Gimana sih rasanya kita barusan pulang, terus sampai rumah nggak boleh salaman, sedih banget. Ditolak mentah-mentah. Iya, sakit. Terus ini selama di rumah ngapain aja? Kalau di rumah aku main game. Game aja. Main game, main sosmed, main Twitter, main Gamenya apa, Tinder. Gamenya apa? Game